Tuhan, terima kasih buat FKG yang sudah mempercayakan di wadah ini untuk beribadah bersama ya. Puji Tuhan, selamat datang buat para hamba-hambanya nih ya, yang sudah hadir di tempat ini, para pelayan-pelayan kerajaan Tuhan yang luar biasa di tengah kondisi COVID, bahkan sampai saat ini kita masih terus setia melayani Tuhan ya, luar biasa ya. Saya percaya bahwa tidak ada yang pernah sia-sia apapun yang kita lakukan. Kesetiaan dan ketekunan kita itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Saat ini saya bersyukur bahwa kita diberi kepercayaan untuk terus bekerja di muka bumi ini, untuk bertugas bagi pemerintahan kerajaan Tuhan. Apapun denominasi kita, gereja kita, yang sedang kita layani dimanapun, dan melalui wadah FKG ini, di Cipondoh ini, biarlah ini menjadi momen kita bersama untuk kita bisa saling membantu, saling menguatkan, amin, saling mendoakan, saling mensupport apa saja bagi pekerjaan Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan, saat ini kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan akan diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Melalui buku yang sama-sama kita pelajari, yaitu Alkitab. Buku yang sama-sama kita pahami dan sama-sama yang kita yakini sama-sama. Dan yang kita lakukan sama-sama. Kita sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa saat kebenaran ini kita terima, ini akan menguatkan kita sebagai para pekerja-pekerja Tuhan. Sebagai para pelayan-pelayan Tuhan. Dan saya yakin sekali bahwa untuk melayani Tuhan tidak mulus-mulus saja ya, tapi kita semua kalau kita punya kebenaran firman Tuhan yang terus kita tancapkan di dalam kehidupan kita, itu kekuatan kita saat kita melayani Tuhan. Dan saya percaya hanya melalui buku ini satu-satunya, bukan buku lain. Alkitab adalah satu-satunya buku saat kita membaca, sang penulisnya hadir, yaitu Tuhan, yaitu Roh Kudus hadir bersama dengan diri kita. Saat kita membaca firman Tuhan, ada rema yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan itu menguatkan hidup kita setiap hari. Amin. Karena itu di wadah ini, saya arahkan terus pengurus-pengurus jemaat untuk setiap hari membaca firman Tuhan. Mereka mengelis dalam grup keluarga gereja tempat ini untuk mereka membaca firman Tuhan. Karena cuma satu-satunya firman Tuhan yang menguatkan kita di tengah pandemi, di tengah masalah-masalah kehidupan kita. Amin. Ya, puji Tuhan, kita tahu bersama bahwa di dalam firman Tuhan sejak awal tuh manusia sudah beri tugas kepada kita semua, kepada manusia, bahwa kita adalah seorang pelayan kerajaan sorga. Amin. Ada dua ayat yang mendasari bahwa kita adalah seorang pelayan dari pemerintahan kerajaan sorga. Ya, tema hari ini adalah pelayan kerajaan sorga, karena yang duduk di tempat ini levelnya bukan jemaat, dan saya percaya levelnya adalah pelayan-pelayan Tuhan semua. Karena itu kita harus dimotivasi untuk bagaimana menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang radikal, walaupun masalah silih berganti datang dalam kehidupan kita. Amin. Kejadian 1 ayat 26 ini yang mendasari dalam sebuah perjanjian lama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Saudara dan saya ada di tempat ini karena sebuah amanah, sebuah tugas. Amin. Kita dikasih tugas dalam 3 area. Area di sini atas ikan-ikan di laut, area air. Lalu dan burung-burung, area udara. Dan atas ternak, area darat. Dan kita dipercayakan Tuhan yang dagang ya di darat, yang di laut, di udara itu mungkin pesawat ya, atau di laut nelayan atau carikan semuanya. Dan Tuhan percayakan kita untuk melakukan tugas-tugas ini. Dan Kejadian 2 ayat 15 mengatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu, saudara dan saya dipilih Tuhan di muka bumi ini, dan menempatkan kita di mana kita berada, di kota Tangerang, di kecamatan Cipondoh, atau dimanapun kita berada, yang pasti untuk mengusahakan dan memelihara, amin. Ini adalah sebuah tugas. Namanya mengusahakan yang satu jadi dua, yang dua jadi empat.
Amin. Yang jemaatnya belum mengerti firman Tuhan, belum menerima Tuhan Yesus, kita buat mereka menjadi menerima Tuhan Yesus. Kita muridkan. Amin. Kita mengusahakan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dan setelah kita mengusahakan, kita memelihara. Ini kebenaran firman Tuhan luar biasa. Kita usahakan dulu, ada keuntungan, dan kita pelihara keuntungan. Ada kebaikan dalam gereja yang kita layani, kita jaga, kita pelihara dengan baik. Amin. Nah, dan di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus juga kembali hadir untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bahwa kita adalah pelayan kerajaan sorga. Sejak kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini, Tuhan itu punya strategi bagaimana setiap orang ini bisa di-upgrade dari rakyat jelata menjadi sebuah menjadi pelayan kerajaan begitu. Caranya bagaimana Tuhan mulai memuridkan dari 12 orang, lalu bermultiplikasi lagi, Yohanes, Petrus, Paulus memiliki murid-murid seperti itu. Ini strategi bagaimana Tuhan menginginkan kita ini harus jangan stay dalam menjadi penonton atau menjadi rakyat atau jemaat, tetapi harapan Tuhan sama-sama kita jadikan semua orang murid Tuhan. Amin. Sebab ini adalah perintah. Jadikan semua bangsa murid, bukan penonton. Dan saya percaya kalau kita murid, kalau kita pelayan Tuhan, kitalah orang-orang yang diandalkan Tuhan. Ingatkah waktu kisah 5.000 orang yang diberi makan? Tuhan itu mengandalkan siapa? Tuhan mengandalkan murid-muridnya. Kamu lain cari makan. Nah, ini tugas kita semua, saya sebagai gembala di tempat ini dan saudara sebagai gembala yang dipercayakan dimanapun wadah, kita muridkan, kita cetak pelayan-pelayan Tuhan di mana kita berada. Amin. Dan saya percaya dalam proses pemuridan yang kita lakukan di gereja kita masing-masing, tidak semuanya berhasil. Bahkan Tuhan Yesus saja memuridkan, ada satu orang aja yang mengkhianati. Satu murid yang mengkhianati, bahkan menjual Tuhan Yesus. Karena itu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tak heran apalagi kondisi COVID begini ya. Banyak yang mundur, ada yang lemah. Tuhan aja 12 murid aja, satu orang aja gagal istilahnya. Karena itu kita harus tetap semangat. Amin. Karena survei di saat-saat ini bahwa gereja-gereja bukan cuma di tempat ini aja, tapi di beberapa banyak gereja ya. Karena efek dari COVID ini, banyak jiwa-jiwa yang cari zona nyaman, bener gak ya? Biasanya harus onset, enakan nyaman di online di rumah aja lah, begitu ya? Bener ya Pak Gembala-Gembala, Ibu Gembala ya? Tetapi ini PR kita bersama bagaimana supaya jemaat-jemaat bisa antusias kembali menerima firman Tuhan, menerima hadirat Tuhan, berkumpul bersama di gereja, itu harapan kita semua. Supaya mereka bisa terbangun kalau bertemu dengan kita-kita, dengan hamba-hamba Tuhan. Ya. Tidak sedikit juga pelayan-pelayan Tuhan yang mundur. Kalau saya ada perkumpulan Perwil 2 dan ada perkumpulan gembala-gembala se-Indonesia, kita sharing bahwa ada banyak Oke, soundman. Ya, saya lanjut lagi. Ya, kalau kita melihat bahwa ada pelayan-pelayan yang mundur dalam pelayanan, it's okay, nggak apa-apa. Tetapi kita sebagai gembala, sebagai pelayan-pelayan Tuhan harus tetap bertahan dan semangat di benteng Takesi, di benteng di gereja ini ya, kan di benteng Takesi ya. Ya, Efesus 2 ayat 10 mengatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan. Sama-sama katakan pekerjaan. Kita melakukan pekerjaan. Kita ini punya tugas. Pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah itu sebelumnya kita udah disetting, direncanakan memang menjadi pelayan-pelayan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Ia mau kita hidup di dalamnya. Dalam bahasa asli melakukan pekerjaan adalah ergoif atau ergon ya, yang artinya work atau business.
atau tugas, bekerja, menghasilkan buah, atau dalam arti lain kita punya kontrak kerja di muka bumi ini. Karena itu kita harus benar-benar sebagai hamba-hamba Tuhan terus semangat tekun untuk bekerja di ladang Tuhan. Artinya manusia hidup atas sebuah kontrak kerja. Ada waktunya masa kontrak kerja kita habis. Karena itu selagi masih ada waktu kita tetap semangat. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Gagal boleh, gagal. Tapi jangan pernah menyerah. Amin. Dalam Amsal berkata begini, 7 kali orang benar jatuh tetapi bangkit lagi. Artinya kita tidak akan pernah kalah, mengatakan kalah. Kita harus tetap bangkit, jangan pernah menyerah. Gagal 1, 2, 3, oke, tapi bangkit lagi. Amin. Karena kita adalah pelayan-pelayan kerajaan Tuhan. Kita harus maksimal bekerja selama hari masih siang. Saat kita sudah paham bahwa hidup kita karena sebuah kontrak pekerjaan di muka bumi ini, maka kita harus memulai dengan fase yang namanya training. Training, kalau dalam kantor ada training product knowledge, lalu training skill, dan barulah kita bisa bekerja dengan baik di muka bumi ini. Dan ini yang harus kita pahami bahwa selama kita belum tahu dan terlatih di wadah kerajaan Tuhan sebagai pelayan dari pemerintahan kerajaan sorga, maka jangan pernah berharap kita bisa bekerja dengan benar di bumi ini bagi pemerintahan kerajaan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam dunia pemerintahan kerajaan Tuhan, pertama-tama kita harus tahu, kita harus paham dan yakin bahwa pemerintahan Tuhan adalah bukan republik, bukan demokrasi, bukan. Tetapi pemerintahan Tuhan adalah kerajaan. Tidak akan pernah mungkin hamba-hambanya bekerja kalau belum paham sistem pemerintahan apa yang kita sedang gunakan. Nah, itu kita harus pahami dulu. Kalau kita sudah pahami bahwa pemerintahan yang Tuhan gunakan adalah pemerintahan kerajaan yang punya kekuasaan tertinggi adalah raja. Pemerintahan Tuhan adalah kerajaan. Tuhan itu berkuasa sebagai raja yang memerintah bagi seluruh wilayah yang dikuasainya. Dan kita, saudara dan saya adalah hamba-hamba dari kerajaannya. Ya, Yohanes 18 ayat 36 bilang begini, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Ini Tuhan Yesus menjawab, artinya bahwa pemerintahan Tuhan adalah kingdom atau kerajaan. Nah, kita harus berangkat melayani Tuhan dari konsep seperti ini. Lalu Filipi 3 ayat 20 mengatakan bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ada ayat yang luar biasa juga dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33 mengatakan begini. Sesungguhnya engkau akan mengandung, ini waktu Tuhan Yesus mau lahir ya, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan yang hebatnya, kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Dan saudara dan saya ada di tempat ini karena saudara adalah pelayan-pelayan kerajaan Tuhan. Dan kita melayani atas dasar sebuah pemerintahan. Dan kita hidup atas dua pemerintahan Indonesia dan satu lagi pemerintahan kerajaan Tuhan. Dan kita melayani Tuhan setiap hari, setiap waktu, 24 jam kadangnya sebagai gembala hamba Tuhan. Karena kita melayani untuk raja kita. Nah, saat ini ada 3 prinsip menjadi seorang pelayan pemerintahan kerajaan Tuhan yang harus kita pahami. Dan ini memotivasi saya setiap saya
berada dalam masalah. Dan ini membuat saya semakin pede, semakin bangkit dan maju kembali. Dan ini saya mau bagikan buat kita semua, supaya kita tetap semangat bagi kerajaan Tuhan. Prinsip pertama adalah kita ini melayani karena kita dilayakkan, bukan karena kita layak. Roma 3 ayat 23 dan 24 mengatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang hidup bukan karena layak menerima tugas-tugas kerajaan. Setiap pelayan-pelayan kerajaan bisa menjadi pelayan-pelayan atau pekerja-pekerja Tuhan bukan karena kita sudah masuk kualifikasi atau layak disebut pelayan, bukan. Saudara dan saya di tempat ini kalau kita mau cerita ya tentang sejarah, kenapa saya jadi gembala? Nggak mungkin saya jadi gembala, nggak ada mimpi saya jadi gembala. Tapi saya bisa berdiri di sini, ini semua karena saya dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Dan saudara ada di pelayanan di gereja saudara masing-masing, Bapak Ibu, karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Nah, mengapa kita dilayakkan oleh Tuhan? Siapa sih kita ini? Seberapa baik, seberapa keren kita ini kok dilayakkannya? Mengapa? Kalau saudara menjadi owner dalam sebuah perusahaan, saudara mencari karyawan, saudara tahu itu yang datang adalah penipu, tukang nyolong, tukang mencuri. Menurut saudara, dia suka bohong juga. Menurut saudara, saudara mau ambil itu jadi karyawan saudara atau tidak? Yang jelas ya nggak mau ya, saya juga nggak mau seperti itu. Nah, saudara dan saya, kita bisa menjadi pelayan Tuhan bukan karena kita benar, tapi karena kita kurang. Kita tidak benar, kita salah, sering salah. Namun dia tetap layakan kita. Kita bisa menjadi seorang pelayan kerajaan Tuhan karena dilayakkan oleh Raja. Luar biasa, bukan karena kita layak masuk hitungan seorang pelayan kerajaan Tuhan. Kalau kita punya konsep ini membentuk kerendahan hati kita terus dalam diri kita. Amin. Kita tidak membuat kita sombong. Dan ini yang saya bawa dalam hidup saya, yang saya bagikan. Saya bisa bertahan di gereja ini, melayani. Saya mulai menggembalakan 2015 di tempat ini, melanjutkan almarhum papa saya dari tahun 89 ya, 89 papa saya merintis di Poris, waktu gereja masih 1 atau 2 begitu ya. Lalu dialihkan ke Om Libe ya, Om Liberius, Om ya. Lalu setelah itu kita di gereja kecil situ baru pindah ke sini. Dan ini sebuah perjuangan sekali. Saya bisa mendampingi almarhum papa saya. Dan 2015 sampai sekarang 2022, saya bersyukur sekali saya bisa tetap melayani di tempat ini. Dan saya percaya semua karena saya dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Sebenarnya apa sih yang melayakkan kita? Sehingga Tuhan tuh bisa menerima kita jadi pekerja-pekerja pemerintahan kerajaannya. Kalau kita melihat waktu Tuhan Yesus melayani di Nazaret dan Genesaret, perbedaannya apa? Mana yang mujizatnya paling banyak? Di Genesaret atau di Nazaret? Genesaret. Banyak mujizat-mujizat terjadi di Genesaret, sedangkan di Nazaret sedikit, padahal itu kampungnya Tuhan Yesus. Tapi sulit orang menerima. Tapi kenapa kita bisa dilayakkan? Melayani Tuhan. Karena kasih Tuhan yang melayakkan kita. Kita bisa kembali bekerja di dalam pemerintahannya Tuhan, semua karena God is love. Love is God. God is life. No God, no life. Jadi kita semua karena kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Ya, God is love, love is God. God is life.
Kasih Tuhan yang mampu melayakkan kita kembali menjadi pelayan-pelayan kerajaan sorga di muka bumi ini. Kalau kita pahami konsep ini, kita tidak akan pernah mundur dari pelayanan. Karena kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Amin. Seharusnya Tuhan Yesus harganya mahal. Ditukar, kita yang lebih mahal. Harusnya dia tidak dihina, harusnya dia tidak dihina, kita yang dihina. Jadi dia yang dihina, gara-gara kita. Ataukah tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Kita adalah orang-orang yang mahal. Kita telah dibeli lunas. Harga kita harga mahal nilainya. Amin. Kita sudah dibayar dengan kasih-Nya. Kita dilayakkan dengan kasih-Nya. Padahal siapa sih kita ini? Apakah kita kudus, baik, hebat? Tuhan gak ngelihat bahwa kita itu tidak benar atau bersalah, tapi dia pilih kita, dilayakkan sama kita. Walaupun iblis mengintimidasi. Ya Tuhan, jangan kau pilih manusia itu, jangan. Tapi Tuhan pilih manusia, Tuhan layakkan. Harga kita mahal. Sekarang kalau saya bertanya, berapa harga kita untuk menjadi seorang pelayan? Dia sudah lakukan yang terbaik untuk kita. Dia sudah berkorban untuk kita. Dan membayar diri kita. Sehingga kita dilayakkan kembali. Kita dilayakkan kembali masuk dalam kawasan pemerintahan kerajaan Tuhan. Dan bukan menjadi penonton, tetapi menjadi seorang pelayan-pelayan kerajaan sorga. Kita bersyukur dan kita bangga. Berapa harga diri kita untuk menjadi seorang pelayan kerajaan? Kalau Yudas menjual Tuhan Yesus dengan berapa keping perak? 30. 30 sama saja kalau dihitung UMR 1 bulan lah ya. Tetapi Yesus membayar kita, orang yang gila, dimasukkan ke babi, 2000 babi. Satu babi berapa sekarang? 4 juta, 3 juta. Ada 3 juta kali 2000. Berapa? Mahal itu, orang yang gak waras aja dibayar mahal. Yang gak normal. Apalagi kita. Kita mahal. Amin. Tuhan jadi murah. Tapi dia nilai kita mahal. Kita dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Cinta Tuhan terlalu besar. Ini yang membuat kita, kalau kita punya konsep kita dilayakkan, kita tidak pernah mengatakan, aku mundur dari pelayanan Tuhan. Kita harus maju. Amin. Karena kita diciptakan untuk pekerjaan, untuk job, untuk work. Amin. Nah, ini kita diwariskan oleh Tuhan. Dan ini seharusnya menjadi warisan buat kita. Karena cinta adalah sebuah mesin penggerak dari sebuah kehidupan. Kalau tidak ada God is love, maka tidak ada kehidupan. Dan saudara dan saya sudah mendapatkan love. Mendapatkan sebuah kehidupan. Karena itu kita harus benar-benar punya definisi cinta yang benar. Ya, dengan menerima dan memberikan cinta yang benar, maka kehidupan akan dirasakan bahagia, aman sampai pada tujuan. Nah, saya mau sampaikan dulu seperti ini. Kalau saudara melayani Tuhan di gereja dimanapun saudara berada tidak dengan cinta, yang ada adanya keluh kesah, pasti. Saya ingat sekali waktu saya masih SMA, saya main musik di sana. Saya main musik karena saya disuruh papa saya. Saya berkeluh kesah. Saya harus pergi sana, saya suruh main musik begitu. Ngantuk-ngantuk saya bangun main musik. Saya belum taruh cinta di dalam pelayanan saya. Tapi setelah saya mengenal bahwa saya dilayakkan karena cinta.
Dan saya harus melayani karena cinta. Apapun masalah yang dihadapi, lakukan dengan cinta. Walaupun pekerjaan 1 jadi 3, jadi semuanya kita lakukan semua dengan cinta. Walaupun perlu berkorban, kita lakukan semua dengan cinta. Saya bilang, Tuhan, aku berikan semua ini untukmu ya Raja, karena engkau sudah melayakkan aku. Nah, ini yang kedua, yang lebih menarik lagi. Selain kita dilayakkan, kita melayani karena dipilih. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jangan salah sangka, bukan kamu, tetapi akulah yang pilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Saat kita sudah paham bahwa kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pertama karena dilayakkan. Maka sebenarnya yang menentukan bahwa kita seorang pelayan Tuhan itu bukan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan yang telah menentukan dan memilih kita. Kita dipilih oleh Tuhan bukan karena kita menentukan pilihan kita. Pak Gembala, saya mau melayani Tuhan. Nanti kalau saya dapat rumah. Ada nggak jemaat yang begitu ya? Pak Gembala, saya mau melayani kalau nanti sudah punya anak. Kalau saya mau melayani kalau saya sudah kerja. Dan itu di luar konteks firman Tuhan. Saya bilang, kalau kamu melayani. Mumpung masa kontrakmu masih ada, melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah pilih kita semua. Amin. Selama kita paham bahwa kita hidup atas dasar pemerintahan kerajaan, maka seharusnya saat kita dipilih menjadi pelayan kerajaan Tuhan, kita harus menjawab, siap Raja. Bukan nanti dulu atau saya belum siap. Kalau coba melihat siapa namanya Musa. Musa waktu dipilih sama Tuhan dia coba, Tuhan saya nggak mampu. Bilang begini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Ayo loh digituin sama Tuhan. Siapa yang membuat orang bisu? Aduh makin takut gue dibikin bisu lagi nih. Atau tuli. Atau membuat orang melihat atau buta. Bukankah aku? Wah udah mulai jiper dia Musa. Yaudahlah gue terima aja lah kalau udah milih. Daripada gue nanti langsung gak bisa ngomong. Pergilah. Nah, ini namanya pemerintahan kerajaan udah otoritas tertinggi. Gak bisa demokrasi. Pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ini bicara pilihan. Kalau saudara sudah dipilih oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan, lakukan itu dengan setia. Amin. Karena saya percaya selama kita menerima pilihan Tuhan, selama itu Tuhan juga menjamin kehidupan kita. Selama itu juga Tuhan memberkati kita. Selama kita paham bahwa kita hidup atas dasar pemerintahan kerajaan, maka seharusnya saat kita dipilih menjadi pelayan kerajaan, kita harus menjawab apa? Siap Raja. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kita melayani karena kita dipercayakan. Wah, kita mesti punya konsep ini. Kalau kita nggak punya konsep kita dipercayakan, kita mudah mengeluh, mudah tawar-menawar, dan kita menjadi mundur sama Tuhan. Kita mesti paham bahwa langit itu langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikan kepada anak-anak manusia, kepada saudara dan saya. Mazmur 24 juga ayat 1 mengatakan bahwa bumi dan segala isinya miliknya aku. Dan kau hanya mengolah, mengusahakan dan memelihara. Kata Kejadian 1, Kejadian 2 ayat 15. Kita bukan memiliki, tetapi kita mengusahakan dan mengelola. Semua dalam kehidupan kita hanya dipercayakan. Kita hanya diizinkan. Amin. Seorang pelayan kerajaan bisa hidup dan bekerja semuanya atas sebuah kepercayaan. Amin. Kepercayaan dari sang raja. Jadi kalau kita hidup
berbeda dengan orang lain. Di sana hamba Tuhannya diberkati ya, di sini enggak. Kita harus paham bahwa Tuhan percayakan saya seperti ini. Ya aku akan terima. Saat kita percaya Tuhan berkata gini dalam firman Tuhan, perkara kecil akan Tuhan tambahkan perkara yang lebih besar. Saat kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang besar. Amin. Pada bagian yang ketiga ini adalah hal yang paling dan sangat terpenting bagi kita para pelayan-pelayan Tuhan. Selama kita yakin bahwa diri kita adalah seorang duta kerajaan, seperti Paulus mengatakan seperti itu, sudah seharusnya fokus kita, ini adalah job. Fokus kita sebagai duta kerajaan, sebagai pelayan kerajaan, fokus kita adalah tugas. Amin. Bukan fasilitas hidup dan bukan berkat-berkat Tuhan. Ini yang menjadi sebuah salah fokus. Gagal fokus. Pelayan-pelayan Tuhan fokus sama berkat, fokus sama fasilitas. Bukankah saudara kalau punya karyawan, saudara mau karyawan saudara fokus sama pekerjaan? Bukan sama gaji. Pak, gaji jangan lupa ya Pak, gaji jangan lupa bonus Pak. Kalau saya udah ngerjain, lama-lama kita dipecat kalau begitu. Nah, dan saat pelayan-pelayan fokus kepada berkat, kepada fasilitas hidup, maka seorang pelayan itu sudah masuk namanya pelanggaran sistem pemerintahan kerajaan Tuhan. Dan dulu saya korban seperti itu. Saya melayani, saya fokus. Mana bisa melayani, kan saya nggak ada, kita nggak ada ini. Kita harus kerja, kita harus ini, seperti ini. Ya betul harus kerja, tetapi fokus kita jangan ke situ. Karena kita adalah duta-duta kerajaan Tuhan. Karena kita adalah pelayan kerajaan Tuhan. Justru kalau kita tangkap konsep bahwa kita adalah duta kerajaan sorga. Saya pernah kerja 2012 sampai 2015 di perusahaan PMA menjadi sebuah sales. Dan saya diutus ke luar negeri, Shanghai, Kuala Lumpur. Dan bos saya bilangin, lu fokusnya training di sana, pulang bawa PO gitu. Lu gak usah mikirin makan lu, hotel lu, pesawat lu gak usah mikirin, itu urusan kantor. Siap bos? Gitu. Nah, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan seharusnya seperti itu. Kita adalah duta kerajaan Tuhan. Namanya duta, Tuhan menjamin kehidupan kita. Yang penting kita fokus melakukan tugas-tugas kerajaan Tuhan. Amin. Dan saya percaya saat fokus, kita fokus tugas, Tuhan yang mikirin hidup kita. Gitu. Akhirnya kita dibuat rasa cukup terus. Firman Tuhan berkata bahwa memang ibadah kalau disertai rasa cukup, memberikan cuan yang besar, memberikan keuntungan yang besar, kan 1 Timotius 6 ayat 6. Nah kita harus terus menikmati ibadah, karena kalau kita menikmati Tuhan terus, ibadah, persekutuan, keluarga, kita bangun dekat sama Tuhan. Tuhan beri rasa cukup, walaupun sepertinya kata orang sebelah sana kita kurang, tetapi kita bilang cukup, kita sudah cukup. Amin. Luar biasa pelayan kerajaan sorga. 2 Korintus 5 ayat 20 mengatakan seperti ini. Ini ada sebuah pemahaman bahwa kita adalah ambassadors atau duta. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan we are ambassadors. Saudara dan saya adalah ambasadornya Tuhan di muka bumi ini. Pelayan kerajaan sorga bekerja itu atas dasar pengabdian hidup. Bukan atas dasar memberikan kemampuan dalam bekerjanya. Saya contohkan begini nih. Kalau kita melayani Tuhan karena kita memberi, ini akan cenderung kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi kalau kita bekerja melayani Tuhan, kita mengabdikan hidup kita sama Tuhan, kita nggak tahu apa yang kita sudah berikan, semaksimal pun kita berikan sama Tuhan. Kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan, karena kita pakai konsep mengabdikan hidup kita sama Tuhan. Amin. Dan itu yang bisa saya bagikan supaya kita sama-sama tetap setia sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Ya. Oleh sebab itu, di akhir pesan firman Tuhan ini, kita sebagai para pelayan-pelayan kerajaan Tuhan, mari kita sama-sama memulai bekerja dan melayani Tuhan di mana kita berada. Mari kita kenakan ketiga bagian ini. Bahwa kita harus melayani atas dasar kita melayani karena kita dilayakkan oleh Tuhan.
kita melayani karena kita dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Raja. Dan yang ketiga, kita melayani karena kita dipercayakan sama Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita lakukan, kita akan setia tekun sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Mari kita tundukkan kepala kita.